warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ristika Arika Syahri. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran keruncingan atau kurtosis. Yang disebut dengan ukuran keruncingan atau kurtosis yaitu suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan runcing tidaknya kurva suatu distribusi. Ukuran keruncingan yang biasa digunakan adalah koefisien momen keempat seperti ini, yang disebut dengan koefisien kurtosis. Ukuran keruncingan ini dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama leptokurtik, yang kedua mesokurtik, yang ketiga platikurtik. Yang disebut dengan leptokurtik yaitu jika nilai dari koefisien momen keempat ini lebih dari 3, jadi sangat runcing. Kemudian yang disebut dengan mesokurtik apabila koefisien momen keempat ini sama dengan 3, jadi sedang. Kemudian yang disebut dengan platikurtik apabila koefisien momen keempat atau koefisien kurtosis ini kurang dari 3, jadi sangat datar. Kemudian dalam aplikasinya penulisan rumus koefisien kurtosis ini dibedakan menurut bentuk datanya, yaitu yang pertama data tunggal. Rumusnya yaitu alfa 4 sama dengan M4 per SD4 sama dengan 1 per N SD4 dikalikan dengan sigma N I sama dengan 1 dalam kurung XI min X bar. Keterangannya yaitu alfa 4 yaitu koefisien kurtosis atau ukuran keruncingan, kemudian M4 sama dengan momen keempat ini, kemudian N di sini banyaknya data, kemudian XI ini data ke I, dan X bar ini rata-rata hitung, kemudian SD ini standar deviasi. Baik, kita langsung ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan nilai koefisien dari 4, 6, 9, 11, dan 12. Di sini sudah ada tabel yang diisi dengan XI, data ke I, kemudian XI min X bar, kemudian XI min X bar kuadrat, kemudian XI min X bar pangkat 4. XI di sini diisi dengan data ini 4, 6, 9, 11, 12 yang total jumlahnya 42. Kemudian kita mencari XI min X bar. Pertama-tama kita mencari X barnya dulu atau rata-rata hitung. Seperti ini caranya, yaitu X bar sama dengan sigma N I sama dengan 1 kali XI per N, banyak data. Kemudian jadi total XI di sini kan 42, kita masukkan di sini 42 per 5, jadi ketemu 8,4. Kita masukkan di sini, jadi XI min X bar, XI nya 4 dikurang X bar 8,4 menjadi min 4,4, kemudian 6 dikurang 8,4 menjadi min 2,4, kemudian 9 dikurang 8,4 menjadi 0,6, kemudian 11 dikurang 8,4 menjadi 2,6, kemudian 12 dikurang 8,4 menjadi 3,6. Selanjutnya kita mencari XI min X bar kuadrat, yaitu dengan cara ini. Kan sudah ketemu XI min X barnya, tinggal kita kuadratkan. Jadi min 4,4 kita kuadratkan menjadi 19,36, min 2,4 menjadi 5,76, 0,6 menjadi 0,36, kemudian 2,6 menjadi 6,76, kemudian 3,6 menjadi 12,96, dan total keseluruhan dari XI min X bar kuadrat ini yaitu 45,20. Kemudian sesudah kita kuadratkan, kita pangkatkan menjadi 4. Jadi ini kita kuadratkan lagi, jadi 19,36 kalau pangkat 4 menjadi 374,8096, 5,76 menjadi 33,1776, kemudian 0,36 menjadi 0,1296, kemudian 6,76 menjadi 45,6976, kemudian 12,96 menjadi 167,9616, dan total keseluruhan dari XI min X bar ini pangkat 4 ini menjadi 621,7760. Kemudian kita mencari SD atau standar deviasi. Untuk mencari SD di sini caranya yaitu dengan sigma N I sama dengan 1 XI
bar kuadrat per n min 1. Jadi xi min x bar kuadrat total dari keseluruhan ini kan 45,20. Kemudian n di sini banyaknya data tadi kan ada 5 dikurang 1 menjadi akar 45,20 per 4 sama dengan akar 11,3. Jadi SD ini ketemu 3,36. Kemudian kita mencari ukuran keruncingannya atau koefisien kurtosis, yaitu alfa 4 sama dengan 1 per n SD 4 kali sigma n I sama dengan 1 dikali xi min x bar pangkat 4. Jadi caranya 1 per banyaknya data 5 dikali SD 4, ini kan SD nya sudah ketemu 3,36, kita pangkatkan 4, kemudian kita kali xi min x bar pangkat 4 jumlah ini 621,7760, kemudian jadinya 621,7760 per 637,275, ini total dari ini, jadi sama dengan 0,9756. Jadi karena nilai dari koefisien kurtosis ini 0,9756 atau kurang dari 3, maka distribusi kurvanya yaitu platikultik atau sangat datar. Baik, selanjutnya yaitu menurut data kelompok. Data kelompok di sini dibedakan menjadi 2, yaitu metode momen biasa dan metode coding. Langsung saja rumusnya yaitu alfa 4 sama dengan M4 per SD 4 sama dengan 1 per Fi SD 4 kali sigma K I sama dengan 1 dalam kurung Xi min X bar pangkat 4 kali Fi. Alfa 4 yaitu koefisien kurtosis atau ukuran keruncingan, kemudian M4 momen keempat, kemudian SD 4 yaitu standar deviasi, kemudian Fi di sini frekuensi kelas data I, kemudian K yaitu banyaknya kelas, kemudian Xi nilai tengah kelas data I, kemudian X bar yaitu rata-rata hitung titik tengah. Selanjutnya yaitu metode coding cara singkat. Rumusnya yaitu alfa 4 sama dengan I pangkat 4 per SD pangkat 4 dalam kurung sigma K I sama dengan 1 U1 pangkat 4 Fi per sigma K I sama dengan 1 Fi dikurangi 4, kemudian dalam kurung sigma K I sama dengan 1 U1 pangkat 3 Fi per sigma K I sama dengan 1 Fi tutup kurung, buka kurung lagi, sigma K I sama dengan 1 U1 Fi per sigma K I sama dengan 1 Fi tutup kurung ditambah 6, kemudian buka kurung lagi, sigma K I sama dengan 1 U1 pangkat 2 Fi per sigma K I sama dengan 1 Fi tutup kurung, buka kurung lagi, sigma K I sama dengan 1 U1 Fi per sigma K I sama dengan Fi tutup kurung, kita kuadratkan, kemudian dikurang 3, buka kurung, sigma K I sama dengan 1 U1 Fi per sigma K I sama dengan 1 Fi tutup kurung, kemudian kita pangkatkan 4. Penjelasannya yaitu ini alfa 4 koefisien kurtosis atau ukuran keruncingan, kemudian ini I pangkat 4 yaitu yang dimaksud I di sini interval kelas, SD pangkat 4 yaitu standar deviasi, kemudian K di sini banyaknya kelas, kemudian U1 yaitu simpangan. Selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua, yaitu carilah koefisien kurtosis dari data berikut menggunakan metode momen biasa dan metode momen coding. Berdasarkan data penduduk berdasarkan usia, yaitu usianya 30 sampai 34,
ada 10 orang, kemudian 35 sampai 39 12 orang, 40 sampai 44 6 orang, 45 sampai 49 8 orang, 50 sampai 54 6 orang, dan total keseluruhan dari FI ini yaitu 42. Untuk penyelesaiannya dengan metode momen biasa, yaitu di sini sudah ada tabel yang berisikan kelas atau usia tadi, kemudian FI frekuensi data ke I, XI nilai tengah data ke I, kemudian FI dikali XI, kemudian XI min X bar kuadrat, kemudian FI dikali XI min X bar kuadrat, kemudian XI min X bar pangkat 4, kemudian yang terakhir FI dikalikan XI min X bar pangkat 4. Kemudian kelas di sini sudah ada 30 sampai 34, frekuensi kelas KI yaitu 10. Kemudian 35 sampai 39 12. Kemudian 40 sampai 44 6, 45 sampai 49 8, 50 sampai 54 yaitu 6. Jumlahnya yaitu 42. Kemudian XI di sini nilai tengah data ke I, yaitu nilai tengah dari 30 sampai 34 ini 32. Kemudian 35 sampai 39 nilai tengahnya 37. Kemudian 40 sampai 44 nilai tengahnya 42. Kemudian 45 sampai 49 nilainya 47. Kemudian 50 sampai 54 nilai tengahnya yaitu 52. Kemudian FI dikalikan dengan XI, yaitu pertama dari kelas 30 sampai 34 yaitu 10 kali 32 320. Kemudian 35 sampai 39 12 kali 37 yaitu ketemu 444. Kemudian kelas 40 sampai 44 6 kalikan 42 yaitu 252. Kemudian 45 sampai 49 8 dikalikan 47 ketemu 376. Kemudian 50 sampai 54 6 dikalikan 52 ketemu 312. Total dari FI dikali XI yaitu 1704. Kemudian kita masuk ke XI min X bar. Pertama kita harus mengetahui X barnya dulu. Ini. Untuk mencari X barnya yaitu sigma K I sama dengan 1 FI kali XI per sigma K I sama dengan 1 kali FI. Jadi FI kali XI ini jumlahnya 1704 dan FI-nya ketemu 42 jumlahnya. Jadi 1704 per 42 sama dengan 40,57. Kemudian seperti yang data tunggal tadi yaitu XI min X bar. XI-nya 32 dikurangi X bar 40,57 ketemu min 8,57. Kemudian XI 37 dikurang 40,57 ketemu min 3,57. Kemudian 42 dikurang 40,57 ketemu 1,43. Kemudian 47 dikurang 40,57 6,43. Dan yang terakhir 52 dikurang 40,57 11,43. Selanjutnya yaitu XI min X bar kuadrat. Di sini XI sama XI min X barnya sudah ketemu. Jadi tinggal kita kuadratkan saja, yaitu min 8,57 kita kuadratkan menjadi 73,44. Kemudian min 3,57 dikuadratkan menjadi 12,74. Kemudian 1,43 dikuadratkan menjadi 2,04. Kemudian 6,43 dikuadratkan menjadi 1,34. Kemudian 11,43 kita kuadratkan menjadi 130,64. Kemudian kita mencari FI dalam kurung XI min X bar kuadrat.
X min X bar kuadratnya sudah ketemu dan Fi nya juga sudah ketemu, jadi tinggal kita kalikan saja, yaitu 10 dikali 73,44 ketemu 734,4, kemudian 12 dikalikan 12,74 ketemu 157,88, kemudian 6 dikalikan 2,04 sama dengan 12,24, kemudian 8 dikalikan 41,34 menjadi 330,72, kemudian 6 dikalikan 130,64 ketemu 783,84, kemudian ini kita jumlah totalnya menjadi 2014,08. Selanjutnya yaitu kita mencari X min X bar pangkat 4, yaitu dengan cara ini saja. X min X bar kuadrat kita kuadratkan lagi seperti 73,44 kita kuadratkan menjadi 5394,15, kemudian 12,74 kita kuadratkan menjadi 162,43, kemudian 2,04 kita kuadratkan lagi menjadi 4,16, kemudian 41,34 kita kuadratkan menjadi 1708,99, kemudian 130,64 kita kuadratkan menjadi 1766,80. Kemudian yang terakhir yaitu Fi kali Xi min X bar pangkat 4, yaitu ini kan Xi min X bar pangkat 4 sudah ketemu, kita kalikan Fi, yaitu 10 dikali 5394,15 ketemu 53941,5, kemudian 12 dikali 162,43 ketemu 1949,16, kemudian 6 dikali 4,16 kita kalikan menjadi 24,96, kemudian 8 dikali 1708,99 ketemu 13671,9, kemudian 6 dikali 17066,80 ketemu menjadi 10240,8, kemudian total dari seluruh Fi kali Xi min X bar pangkat 4 yaitu 171.988,32. Selanjutnya mencari SD atau standar deviasi, yaitu dengan cara akar sigma K I sama dengan 1 Fi dalam kurung Xi min X bar kuadrat per sigma K I sama dengan 1 Fi sama dengan akar hasil dari Fi dalam kurung Xi min X bar kuadrat, yaitu ini 2014,08 dibagi hasil dari Fi yaitu 42 sama dengan, jadi kata hasilnya yaitu akar 47,954 sama dengan 6,92. Kemudian yang terakhir yaitu kita mencari koefisien kurtosis atau ukuran keruncingan, yaitu alfa 4 sama dengan 1 per Fi kali SD pangkat 4 dikali sigma K I sama dengan 1 dalam kurung Xi min X bar pangkat 4 kali Fi, yaitu sama dengan 1 per Fi 42 dikali SD 6,92 pangkat 4 dikalikan hasil dari Xi min X bar pangkat 4 kali Fi ini, yaitu 171.988,32 sama dengan 171.988,32 per 9631,51 ini hasil dari perkalian ini. Jadi hasilnya yaitu 1,7857. Karena hasil dari koefisien kurtosis atau alfa 4 yaitu 1,7857 atau kurang dari 3, maka distribusi kurvanya yaitu berbentuk platy kurtik atau sangat datar. Untuk penyelesaian
metode moment coding, yaitu sudah ada tabel berisikan kelas, FI frekuensi data kelas ke I, XI nilai tengah data ke I, U1 yaitu simpangan antara titik tengah kelas ke I dengan titik tengah kelas pertengahan. Kemudian U1 pangkat 2, U1 pangkat 3, U1 pangkat 4, FI kali U1, kemudian FI kali U1 pangkat 2, kemudian FI kali U1 pangkat 3, dan yang terakhir FI kali U1 pangkat 4. Penyelesaiannya yaitu FI seperti tadi sudah tertulis dan jumlahnya 42. Kemudian XI yaitu nilai tengah seperti 30 sampai 34, nilai tengahnya 32. Untuk mencari U1 yaitu dengan cara XI min XT. XI nilai tengah data ke I dikurangi XT. XT ini yaitu nilai tengah data XI 42. Jadi untuk mencari U1 dari 30 sampai 34, 32 dikurangi 42 data tengah dibagi I atau interval kelas banyak 5. Jadi min 10 dikurangi 5 sama dengan min 2 dan seterusnya. Kemudian untuk mencari U1 pangkat 2, U1 ini dikuadratkan, min 2 dikuadratkan menjadi 4, min 1 dikuadratkan menjadi 1, 0 dikuadratkan menjadi 0, 1 dikuadratkan menjadi 1, 2 dikuadratkan menjadi 4. Mencari U1 pangkat 3 yaitu min 2 dipangkatkan 3 menjadi min 8, min 1 dipangkatkan 3 menjadi min 1, 0 dipangkatkan 3 menjadi 0, 1 dipangkatkan 3 menjadi 1, dan 2 dipangkatkan 3 menjadi 8. Kemudian dipangkatkan 4, min 2 dipangkat 4 menjadi 16, min 1 dipangkatkan 4 menjadi 1, 0 dipangkatkan 4 jadi 0, 1 dipangkatkan 4 menjadi 1, dan 2 dipangkatkan 4 menjadi 16. Selanjutnya mencari FI kali U1 yaitu FI 10 dikali min 2 menjadi min 20, 12 dikali min 1 menjadi min 12, 6 dikali 0 menjadi 0, 8 dikali 1 menjadi 8, dan yang terakhir 6 dikali 2 menjadi 12. Selanjutnya yaitu FI dikali U1 pangkat 2, FI 10 dikali 4, 40, 12 dikali 1, 12, 6 dikali 0, 0, 8 dikali 1, 8, 6 dikali 4, 24. Selanjutnya FI dikali U1 pangkat 3 yaitu 10 dikali min 8 menjadi min 80, 12 dikali min 1 min 12, 6 dikali 0 menjadi 0, 8 dikali 1, 8, dan 6 dikali 8 menjadi 48. Dan yang terakhir untuk mencari FI dikali U1 pangkat 4, 10 dikali 16, 160, 12 dikali 1, 12, 6 dikali 0, 0, 8 dikali 1, 8, dan yang terakhir 6 dikali 16, 96. Total dari FI kali U1 yaitu min 12. Kemudian FI kali U1 pangkat 2 84, FI kali U1 pangkat 3 min 32, dan FI kali U1 pangkat 4 yaitu 276. Selanjutnya kita mencari SD atau standar deviasi yaitu dengan cara I akar sigma K I sama dengan 1, FI dikali U1 pangkat 2 per sigma K I sama dengan 1, FI min dalam kurung sigma K I sama dengan 1, FI kali U1 per sigma K I sama dengan 1, FI tutup kurung kita kuadratkan. Jadi I di sini interval kelas sebanyak 5. Jumlah dari FI kali U1 pangkat 2 84 dibagi FI jumlahnya 42 dikurangi min 12 ini FI kali U1, kemudian dibagi FI 42 kuadrat. Hasilnya yaitu 5 akar 2 yaitu didapat dari 84 dibagi 42 dikurangi min 0
0,2857 kuadrat. Hasilnya sama dengan 5 akar 2 dikurangi 0,0816 sama dengan 5 dikali 13851 dan hasilnya yaitu 6,93. Baik, terakhir yaitu untuk mencari koefisien kurtosis atau alfa 4 yaitu dengan cara I pangkat 4 per SD pangkat 4 buka kurung sigma K I sama dengan 1 U1 pangkat 4 FI per sigma K I sama dengan 1 FI dikurang 4 buka kurung sigma K I sama dengan 1 U1 pangkat 3 FI per sigma K I sama dengan 1 FI tutup kurung buka kurung sigma K I sama dengan 1 U1 FI per sigma K I sama dengan 1 FI tutup kurung ditambah 6 buka kurung sigma K I sama dengan 1 U1 pangkat 2 FI per sigma K I sama dengan 1 FI tutup kurung buka kurung sigma K I sama dengan 1 U1 FI per sigma K I sama dengan 1 FI tutup kurung dikuadratkan dikurangi 3 kemudian sigma K I sama dengan 1 U1 FI dibagi sigma K I sama dengan 1 FI tutup kurung dipangkatkan 4. Jadi hasilnya yaitu I pangkat 4 interval kelas sebanyak 5 pangkat 4 kemudian SD tadi 6,93 dipangkatkan 4 kemudian I1 pangkat 4 FI ini yaitu 276 dibagi FI frekuensi kelas data ke 42 dikurangi 4 kemudian U1 pangkat 3 FI min 32 maaf ini salah min 32 kemudian dibagi FI 42 U1 FI ini min 12 dibagi 42 ditambah 6 kemudian U1 pangkat 2 FI ini 84 dibagi 42 kemudian min ini U1 FI dibagi FI min 12 dibagi 42 kita pangkatkan 4 jadi hasilnya yaitu 625 hasil dari 5 pangkat 4 dibagi 2306,391 hasil dari 6,93 pangkat 4 buka kurung 6,5714 dikurangi 4 hasil dari ini kemudian buka kurung 0 min 0,8571 tutup kurung buka kurung min 0,2857 ditambah 6 hasil ini dari ini kemudian buka kurung min 2 tutup kurung buka kurung min 0,2857 tutup kurung min 3 hasil dari ini kemudian buka kurung min 0,2857 tutup kurung kita pangkatkan 4 hasil dari ini jadi hasilnya yaitu 0,27099 dikalikan 6,552551 jadi hasil akhirnya yaitu 1,73 karena nilai koefisien kurtosis atau alfa 4 adalah 1,73 kurang dari 3 maka distribusi kurvanya berbentuk pelati kurtik atau sangat datar. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.